Sebagai beberapa hal yang menurut dia butuh Tuhan, dia butuh agama, dia datang kepada Tuhan. Kalau bagian tertentu yang dia pikir pakai logikanya aja bisa kelar nih masalah, bisa dibungkus nih barang, gak usah ngomong tentang Tuhan. Kalian yang udah pacaran, yuk tanya, pacaran lu ada kontribusi gak dengan cara berpikir surgawi? Waktu lu pendekatan, mau nembak, coba lu tanya dulu, pikirkan, terus menerus pikirin, Tuhan kalau aku jadian sama nih cewek, jadian sama nih cowok, hidupan spiritualitasku di dalam Injil Yesus bertumbuh kagak ya? Demikianlah firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas. Teman-teman sekalian, kalau bicara tentang perubahan, saya akan mulai dengan beberapa hal yang pasti saja akan dialami oleh setiap manusia. Cepat atau lambat, depend, tergantung. Banyak orang merasa, aduh hidup gua flat, ya gini-gini aja deh. Ada perubahan sih, ada kecepatan yang mungkin lebih terasa buat kita, generasi di atas yang kadang-kadang agak shock ya sama budaya, sama teknologi yang begitu sangat cepat. Tapi bagi kita yang sudah native, begitu lahir langsung ketemu sama internet, ketemu sama Facebook, ketemu sama Instagram dan lain sebagainya, mungkin kita merasa ya memang begini, kehidupan memang begini. Tapi saya tidak akan mendekati di dalam konteks zaman, tapi saya ingin melihat kita untuk memperhatikan bahwa kehidupan sosial dan lingkungan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Siapa dari kita yang hari ini bukan asli Surabaya? Oke, lumayan banyak ya, berarti saya punya banyak teman. Ya, saya sendiri juga bukan asli Surabaya. Saya dipaksa oleh Tuhan, quote and quote ya, dipaksa oleh Tuhan dari Bandung masuk ke Jawa Timur. To be honest, gue gak terlalu suka sih Jawa Timur. Yang pertama adalah it's hot man, betul gak sih? Panas banget. Ya di Bandung tuh enak banget, jalan-jalan kemana-mana tuh ya tinggal jalan kaki juga masih enak. Kalau misalnya ada nggak punya duit ya, tanggal-tanggal tua nggak punya duit, ngafe di pinggir jalan aja enak, dingin. Tapi kalau di sini begitu mau ngafe di pinggir jalan, aduh itu bisa jadi minum keringat sendiri guys. Jadi nggak banget sih. Belum lagi makanannya, gua nggak begitu juga cocok sama makanan Jawa Timur di Bandung. Waduh, apapun juga dikasih coklat, meses dan susu kental manis jadi enak. Nggak tahu ada apa dengan Bandung. Di sini ada orang Bandung gak sih? Nggak ada ya, oke. Tapi yang mau saya sampaikan adalah perubahan sosial dan lingkungan sangat memberikan sebuah shock juga. Nah kadang-kadang semua perubahan ini saya nggak akan bahas semuanya. Tapi kita nggak pernah siap dengan segala perubahan ini. Kita tahu bahwa semua orang pasti berubah. Kita tahu zaman pasti berubah. Kita tahu lingkungan pasti berubah. Kita bahkan tahu bokap nyokap kita, orang tua kita pasti akan berubah. Cara dia memperhatikan kita, cara dia memperhatikan abang kita, adik kita, itu bisa berubah banget. Apalagi beberapa saudara kita yang mungkin ya, tidak pernah bermimpi papa mamanya sakit dalam usia tertentu. Sehingga itu mengganggu stabilitas ekonomi dalam keluarga. Akhirnya tadinya gua cuma bisa main sama sekolah, tapi dipaksa harus cari duit. Perubahan teknologi juga yang luar biasa. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang sudah punya VR kacamata itu ya, virtual reality ya. Yang konon dulu harganya 50 juta, sekarang lu bisa cari di sosmed dan di e-commerce bisa dapat 5 juta, 7 juta lu bisa dapat. Dan kita nggak bisa lakukan apapun, siapa tahu proyeksi kita 5-7 tahun ke depan Anda hari ini datang semuanya udah bawa kacamata itu guys. Kenapa? Karena abis kebaktian lu langsung ngafe barengan di metaverse. Perubahan teknologi yang begitu cepat mengubah sikap
perubahan perilaku kita. Bahkan juga yang terakhir adalah moral degradation. Kita tanpa sadar masuk di dalam sebuah lingkup yang ngomong tentang dosa tuh sudah gini loh Kak Joy, nggak usah terlalu banyak ngomong tentang dosa. Semua orang tuh begitu, semua orang tuh nonton pornografi Kak. Semua orang tuh masturbasi, semuanya tuh sama, semuanya tuh melakukan hal yang serupa. Jadi nggak usah terlalu ngomong tentang moralitas. Saya nggak tahu dengan teman-teman sekalian, tapi saya ingat pertama kali saya nyoba untuk ngerokok waktu SMA dan pulang ke rumah, betapa sangat takutnya saya untuk pulang ke rumah. Tahu nggak sih saya sampai ngapain? Saya sampai jongkok di depan mobil teman saya, ngidupin mobilnya, lalu ada knalpotnya, ya. Lalu asapnya itu ditempelin ke baju saya, karena saya takut baju saya nanti bau rokok. Tapi lambat laun, karena sudah ketahuan, ditegur juga nggak bisa, akhirnya saya apain? Yang ngerokok di rumah. Karena udah biasa perubahan, dan merasa diomongin juga ya percuma gitu. Jadi dari semua perubahan yang kita dapati hari ini guys, gue gak tahu apa yang Anda alami di dalam hidup ini. Berapa banyak anak pemuda juga gak bisa siap dengan perubahan biologis. Benar gak? Tadinya badannya biasa-biasa, begitu sampai SMA dirasa bau badannya luar biasa. Lalu Anda tidak nyaman dengan bau badan. Belum lagi kita yang mungkin minyak di wajah kita itu terlalu banyak sehingga banyak komedo, banyak jerawat. Dan gue pernah ngomong sama kalian kan, saya punya pengalaman gak berani sekolah karena ada satu jerawat di wajah saya. Karena saya takut sekali dengan cara pandang orang terhadap wajah saya gak berani. Belum lagi berapa banyak orang hari ini yang kemudian sulit untuk bisa mendapati dirinya kok tingginya berhenti di sana. Yang lain terus beranjak tinggi, tapi gue tetap di sini-sini aja gitu loh. Tanpa sadar setelah pandemi gak pernah ketemu. Begitu halo-halo ketemu onsite seperti ini kaget. Wah gile, lu makan apaan? Suka nongkrong deket tiang listrik ya? Tinggi banget. Nah gue gini-gini terus. Lalu mulai berpikir dalam hati dan gak berani ngomong sama siapapun. Gue kok pendek ya? Kok gak kayak dia ya? Dia kok tinggi ya? Ada berapa banyak orang juga hari ini yang mungkin mengalami perubahan wajah. Saya lihat beberapa anak pemuda ini luar biasa. Saya nggak tahu ya. Saya yakin bukan operasi plastik sih. Ya. Tapi beranjak dengan semakin dewasa, semakin cantik loh. Dan semakin ganteng. Seperti saya dan Pak Sandi tentunya. Semakin tua kita semakin ganteng. Ada amin ya? Betul nggak sih? Karena pakai masker nggak kelihatan. Banyak perubahan men. Dan to be honest, kita harus akui, suka atau tidak suka, mau atau nggak mau, kita harus menghadapi perubahan. Nah hari ini temanya keren banget, gimana harusnya kita menghadapi perubahan tersebut. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ngomong tentang Filipi pasal yang keempat, saya coba highlight ayat yang ke-8 dahulu, ini menarik banget sih. Karena ada kalimat gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah sebuah rentetan ayat yang sebelumnya kita ngomong, janganlah hendaknya kamu khawatir, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiranmu. Jadi akhirnya, seakan-akan Paulus sedang ngomong gini di dalam hatinya. Gue udah ngomong ini, kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Kalau kamu gak khawatir harus ngapain? Nyatakanlah dalam doa dan seterusnya. Tapi kalimatnya ditutup dengan kalimat pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dipikirkan? Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Gue ya waktu baca ini mikir gini, ini kan semua orang juga mikirin ini bagus ya. Lu gak harus jadi orang Kristen untuk bisa memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Gak usah. Ini sesuatu hal yang positif. Kadang-kadang kita berpikir Alkitab hanya berisi tentang positive thinking. Tapi tunggu dulu guys, ini berkaitan dengan seluruh kitab Filipi. Dan waktu baca seluruh kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 3 dan 6 jelas banget. Bahwa kalimat tersebut berlaku bagi mereka yang hidup di dalam pemberitaan Injil. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama.
Dan Paulus pada waktu mengatakan berita Injil mengatakan, kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia diberikan kepadaku pada waktu aku di penjara. Pada waktu aku membela dan meneguhkan Injil. Artinya jemaat pada saat itu tahu sekali betapa sangat beratnya Rasul Paulus pada waktu memberitakan Injil. Bahkan kalau membaca kitab Filipi guys, Paulus sedang di dalam tahanan, bicara tentang sukacita karena satu alasan. Alasannya adalah berita Injil. Jadi kalau baca Filipi pasal yang keempat, kita langsung bisa tahu moodnya. Moodnya apa sih? Jemaat pada saat itu hadir dalam sebuah kehidupan yang baru setelah mereka meninggalkan kepercayaan yang lama, Yudaisme. Atau mungkin orang-orang Yunani yang pada saat itu menerima Yesus, lalu shifting, convert, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Yesus. Nah pada saat mereka shifting, perubahan terjadi guys. Gue bisa mengalami, merasakan. Suami istri. Istrinya terima Tuhan duluan. Suaminya belum. Apa yang terjadi di rumah? I don't know, mungkin suaminya ada yang ngomong, lo gak boleh deh ke gereja. Lo kok udah kayak gila sih? Kita udah punya keyakinan dari nenek moyang. Kok kamu pindah-pindah gitu agama? Enggak deh, enggak. Mungkin dalam jemaat Filipi ada anak-anak yang terima Yesus duluan. Dan ketahuan oleh papa mamanya. Lalu dilarang ini, dilarang itu. Atau mungkin berapa banyak anak pemuda yang saat itu setelah terima Tuhan Yesus, paradigma berpikirnya berubah. Ayo bro, dugem yuk. Kagak, gue udah terima Yesus. Olah, terima Yesus. Sok. Mau jadi pendeta loh. Hah? Kebanyakan pendeta. Dunia tuh kurang orang jahat tau gak? Gue bilangin. NATO yuk, NATO. Tau gambar-gambar di badan. Gak apa-apa. Lu lihat dong YouTube, banyak kok. Gini loh, tato itu art, seni. Jadi siapapun boleh ditato asal motivasinya benar. Oh iya begitu ya? Iya. Semua orang juga ditato, orangnya baik-baik kok. Ada orang yang gak ditato, hidupnya lebih brengsek, ada gak? Ada gak sih? Adalah koruptor-koruptor itu. Mana ada yang begitu dipanggil KPK badannya tatoan gitu. Nggak ada. Lalu kita dapat sebuah influence. Oh iya ya, boleh juga ya. Tapi mereka yang sudah di dalam pemberitaan Injil sadar. Ini bukan cuma sekedar tato nggak ditato, ditindik nggak ditindik, ngecat rambut nggak dicat rambut, pakai tank top nggak pakai tank top, rok mini nggak pakai rok mini. Ini bukan masalah itu. Masalahnya adalah apakah semua keputusan punya korelasi terhadap berita Injil, bro. Kalau yang aku lakukan tidak ada sebuah kontribusi di dalam pemberitaan Injil, di dalam kehidupan spiritualitasku, what for? Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Terjadilah banyak gesekan. Maka Rasul Paulus berkata, pada waktu kamu mengalami perubahan, pikirkan semua yang benar. Pikirkan semua yang mulia. Pikirkan semua yang adil. Di dalam konteks hidup barumu di dalam Kristus. Jadi gue tetap yakin sih ya, waktu Yesus memanggil kita untuk mati. Jesus asked us to come and die. Untuk datang dan mati. Karena lu gak mungkin dapat hidup yang baru kalau manusia lama lu gak mati duluan. Jadi gue percaya bahwa Christianity is not about positive thinking, man. It's all about the heavenly thinking. You think about beyond in this earth. Lebih melampaui apa yang ada di dalam temporary world. Kita bicara tentang apa yang ada di dalam surga, tentang kekekalan, tentang eternity. Apa yang Yesus sudah sampaikan. Ketika kita hidup di dalam berita Injil, cara berpikir kita berubah.
Maka gue yakin kalau agama hanya merubah orang jahat jadi baik, kekristenan mengubah orang mati guys jadi hidup. And that's two different things, itu dua hal yang berbeda. Kalau lu mau jadi orang yang baik, gak usah jadi orang Kristen, lu bisa kok. Ikutin terapi-terapi, ikutin seminar-seminar, humanisme, semuanya kita bisa lakukan. Anda anut Sigmund Freud aja, psikoanalisa, Anda bisa menemukan siapa diri Anda. Beberapa orang kemudian juga bisa pakai cakra kan, ditanya buat apaan tuh? Menyembuhkan luka batin. Bisa nggak? Bisa kok. Anda bisa datang ke psikolog, bisa. Tapi kekristenan is not about kamu itu jahat jadi baik. Kekristenan bicara lu tuh mati. Gak bisa punya koneksi dengan Tuhan Allah. Terputus karena dosa-dosa yang kita perbuat. Efesus pasal yang kedua. Tetapi di dalam Kristus kita dibangkitkan guys, come on. Kita ini dibangkitkan, kita hidup, kita punya relasi, lu punya full akses. Kapanpun, dimanapun lu berdoa kepada Yesus, telinganya selalu peka dengar doa lu. Dan apapun yang Anda sedang hadapi, kesulitan apapun, Yesus mendengar. Yesus tidak hanya menerima engkau apa adanya, tapi Dia ingin kita untuk tidak terus seadanya guys. Maka kita yang sudah di dalam Kristus, kita tidak sempurna. Tapi begitu kita terima Yesus, cara berpikir kita semakin disempurnakan. How can you deal with changing? Gimana kamu bisa mengatasi perubahan kalau cara berpikirmu sudah diubahkan? Kata pikirkanlah dipakai kata logizomai. Ini bukan logos dan siomai ya, bukan ya. Bukan sekedar memikirkan, memahami, tapi juga ngambil keputusan. Dan yang menarik adalah bentuknya imperatif present. Jadi perintah yang dilakukan terus-menerus. Kalau dilakukan terus-menerus, artinya tidak ada ruang untuk kita tidak mengaitkan sesuatu apapun di dalam kehidupan kita tanpa melibatkan pikiran Kristus. Ngerti nggak? Jadi lu hari ini yang lagi ngegebet cewek apa cowok gitu ya. Begitu lo ngegebet, lu jadian, hidup lu berubah guys. Sungguhan. Yang tadinya jam 8 bisa tidur, sekarang gak bisa tidur. Sebelum teleponan sama doi, bener gak? Ada amin gak sih? Yang tadinya taat sama papi mami, atas nama cinta kan. Gunung kan kudaki, samudera raya akan kuterjang. Kalau engkau tidak percaya, belahlah dadaku, maka engkau akan menemukan namamu ada di dalam hatiku. Tapi begitu dibelah, nama dia nomor 9 guys. Nomor 1, 2, 3 ada cewek-cewek yang lain. Waktu lu mau pendekatan, mau nembak, coba lu tanya dulu, pikirkan, terus menerus pikirin, Tuhan kalau aku jadian sama nih cewek, jadian sama nih cowok, hidupan spiritualitasku di dalam Injil Yesus bertumbuh kagak ya? Karena ada banyak orang, termasuk gua dulu, begitu udah jatuh cinta, waduh, kotoran binatang rasa coklat guys. Ya. Makanya gue lihat hari ini, bajunya seragam semua, pakai baju hitam semua nih. Benar nggak? Oh enggak ya? Ternyata cinta itu buta ya. Ya agak garing sih ya. Tapi katanya kan gitu ya, cinta itu buta kan. Tapi hari ini kita ditanya, yuk lu mau ngapain sih besok? Lu ngambil keputusan apa sih? Kalian yang udah pacaran, yuk tanya. Pacaran lu ada kontribusi nggak dengan cara berpikir surgawi? Karena kalau kagak men, lu masuk di dalam pusaran kehidupan, ya sama seperti dalam dunia ini diombang-ambingkan. Entah pertanyaannya udah pacaran apa? Pegangan tangan boleh nggak kak? Pelukan boleh nggak? Ciuman boleh nggak? Nanti begitu masuk ciuman, banyak tuh Amsterdam kiss, French kiss, American kiss, Bojonegoro kiss.
Tanya udah kayak gitu tuh. Jadi kenapa semua pertanyaan ini muncul? Karena kita memulainya tidak dengan cara berpikir surgawi. Fenomena yang menarik yang gue lihat dari dulu ya, dalam interaksi manusia, anak-anak pemuda, sadar atau tidak, lu ngomong atau enggak, kita mungkin ada di dalam konteks orang yang seperti ini. Udahlah kak, yang gini-gini tuh nggak usah pakai rasio kak, nggak usah pakai pikiran. Ya, kenapa? Karena ini ngomong agama. Ini beda sama matematika, 2 kali 2 4, 4 kali tambah 4 ya 8. Ini beda gitu loh. Kalau udah ngomong agama kak, gak usah pakai rasio. Yang penting lu bisa mengalami Tuhan saja. Ini kan agak membingungkan ya. Waktu ada orang ngomong agama tidak perlu pakai rasio, kok kalimat itu bisa muncul? Karena agama tidak butuh rasio itu muncul dari rasio. Do you agree with me? Betul gak? Nah, gereja orang lain tuh nggak ada liturginya, ya liturginya nggak ada liturgi. Liturginya apa? Nggak ada liturgi, ya itu liturginya. Gereja kita kan ada liturgi, ya ini liturgi. Ada orang yang ngomong nggak usah pakai rasio, jadi begitu ngomong punya fenomena mindset seperti ini, omong kosong sama Alkitab, gitu loh. Gak perlu dibaca akhirnya, yang penting lu datang saja, terima saja yang baik, terus pulang. Minggu depan lu datang lagi, begitu. Jadi gak ada perubahan nih paradigma berpikirnya, karena tanpa sadar kita menganut faham tidak mampu pakai rasio. Karena tidak mampu pakai rasio, akhirnya tidak perlu pakai rasio. Tapi yang menarik yang paling banyak adalah agama bagian dari rasio. Ngerti gak sih maksudnya agama bagian gini loh, hal-hal yang gak bisa difikirkan dengan pikiran pakai iman. Dan repotnya segala area kehidupan kita pakai ini, bagian dari rasio saja. Dan apa yang terjadi? Begitu mereka menghadapi tantangan, desakan, tuntutan, baru tanya tentang Tuhan. Kalau everything's going fine, tanya Tuhan, kagak. Kenapa? Ini hanya part of intellectual kok. Hanya bagian kecil kok. Makanya bagus banget Abraham Kuyper, seorang Perdana Menteri pada waktu itu pernah mengatakan demikian. Seharusnya orang di dalam Kristus berkata setiap langkah, setiap mil di dalam dunia ini tidak ada satu bagian pun di mana Yesus tidak berkata it is belong to me. Abraham Kuyper sedang mengatakan banyak orang Kristen hari ini membagi cara berpikir. Saya bagi beberapa hal yang menurut dia butuh Tuhan, dia butuh agama, dia datang kepada Tuhan. Kalau bagian tertentu yang dia pikir pakai logikanya aja bisa kelar nih masalah, bisa dibungkus di barang, gak usah ngomong tentang Tuhan. Come on, man. Kadang-kadang kita hanya percaya Allah ada. Karena kita pikir dia ada. Atau kita percaya Allah ada karena dia ada duluan. Coba ya, ini yang bisa jawab dapat voucher dari Kak Wahyudi ini. Yang benar itu yang atas atau yang bawah? Kita percaya Allah ada karena kita pikir dia ada. Atau semuanya dimulai dari karena memang Allah sudah ada duluan. Ini karpet ya, karpet. Ini warnanya apa nih karpet nih? Hah? Hitam kan? Pertanyaannya di karpet hitam lu sebut ini hitam atau memang dia udah hitam dari sononya? Lu menyebut dia merah, putih, terserah. Kan yang diomongin gila kita ya. Kenapa? Karena karpetnya tetap hitam. Tanpa harus kita sebut ini hitam. Lu mau bilang Allah gak ada, Allah gak ada. Semua kalimat apapun kesimpulannya akan memunculkan bahwa Allah ada dulu guys. Karena dia ada duluan dari sononya, maka kita manusia bisa berpikir. Tapi banyak anak pemuda mikir gini. Itu cuma permainan pikiran, tau gak sih? Lu kalau bilang diri lu bisa, kalau lu bilang diri lu cantik, lu pasti cantik. Pernah dengerin gitu gak sih? Tapi ini gak bisa diverifikasi, gak bisa dicek. Gua cantik, gua cantik, gua cantik. Hidung gua tambah mancung apa?
Kagak kan? Tetap aja begitu. Gua tinggi. Waduh, terus kita confident. Gua tinggi. Badan kita tambah tinggi? Kagak. Cuma permainan logika. Yang kadang-kadang membuat kita itu memanipulasi diri. Maka hari ini ayo kita berpikir dulu, Tuhan itu ada. Maka kita mampu berpikir. Dan yang lebih menarik adalah dari bagian ini ada yang namanya duplex cognitio Dei. Supaya agak pinter dikit pengkhotbahnya ya, jadi pakai yang gini-gini. Ya. Nanti dihafalin ya, nanti ada ujian. Duplex cognitio Dei adalah sebuah warisan Bapak Gereja yang mengatakan bahwa manusia punya pengetahuan ganda. Sadar atau tidak, semua manusia percaya ada Allah penguasa. Tapi jangan lupa ini duplex cognitio Dei. Nanti orang yang percaya tidak hanya percaya Allah berkuasa, tapi juga Allah yang menebus. Semua agama bicara tentang Allah yang berkuasa. Semua manusia dalam agama dan keyakinan apapun, pada waktu menghadapi masalah dan perubahan hidup, dia bisa datang kepada Tuhan, yes. Tapi sebagai orang Kristen kita punya Allah sebagai penebus. Dia tidak hanya berkuasa mengatur segala sesuatu dalam hidupku dan hidupmu, tapi dia Allah yang hadir dan dekat. Come on man. Dia dekat dengan engkau. Dia bisa merasakan pain yang kau rasakan. Dia bisa merasakan lu dikhianati seperti Yesus dikhianati oleh Petrus. Dia bisa merasakan sakit di dalam tubuhnya karena dia dicaci maki, diludahi, dicambuk guys. Dia bisa merasakan dipermalukan. Yang mungkin bagi sebagian banyak anak pemuda hari ini bergumul. Di depan kelas, di depan umum. Dibully, diomongin. Ini menakutkan loh. Satu kali ada satu orang rekan yang cerita sebuah kisah kliennya. Anaknya usia 15 tahun apa 13 tahun. Dia pegang akun Instagram. Ketemu dengan seorang yang asing. Mengaku sebagai dokter. Entah bagaimana caranya, long short story, anak ini merasa badannya gak enak. Dia ngomong sama nih bapak. Lalu bapak ini minta apa tahu gak? Minta difotoin badannya dari yang pakai baju sampai telanjang. Tidak lama kemudian foto telanjangnya beredar di semua teman-temannya. Ini kisah yang nyata. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita juga punya masa lalu pernah dipermalukan. Entah itu perkataan yang menyakitkan atau tindakan yang melukai hati. Tapi pengenalan pengetahuan akan Tuhan dengan pikiran kita, kita sadar Allah tidak hanya menguasai hidupku dan hidupmu, tapi Allah bisa merasakan apa yang kau rasakan. Dan setiap perubahan yang kau alami harusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ironisnya adalah ini. Kita justru lebih khawatir kalau ada masalah. Tapi kita jarang khawatir waktu merasa jauh dari Tuhan. Kita mudah sekali berpikir tentang bagaimana supaya masalah gua punya jawaban. Tapi kita jarang sekali bertanya kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi dalam hidupku. Kita sering fokus kepada apa yang seharusnya di dalam pengambilan keputusan diintervensi oleh pikiran surgawi. Guys, gue mau tanya, berapa banyak dari kita yang hari ini sedang merasa jauh dari Tuhan?